Sebagian profesi kaum Eila adalah sebagai nelayan. Ada satu peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh mereka, yaitu bertindak curang kepada ikan-ikan itu, sehingga kami tidak mendapatkan ikan yang banyak seperti kalian. Lalu tiga nelayan itu menjawab, karena mereka telah melanggar aturan Allah, yaitu bekerja di hari Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ashabus Sabt, orang-orang yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu. Kisah ini tercantum dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 163 sampai ayat 166. Kisah ini menceritakan tentang orang-orang yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita melewati kisah ini akibat orang-orang yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu dengan mengubah wujudnya menjadi kera. Pada zaman dahulu, hidup sekelompok negeri di pinggir laut. Pada zaman dahulu, hidup sekelompok negeri yang subur dan makmur di pinggir laut, letaknya di kota Madian, antara kota Madian dan Gunung Sinai di daerah Mesir. Sebagian profesi kaum Eila adalah sebagai nelayan. Ada satu peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh mereka, yaitu bekerja di hari Sabtu. Di hari itu mereka wajib meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di hari itu ikan-ikan di laut banyak bermunculan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji ketaatan mereka sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 163. Pada hari Jumat, tepatnya pada malam Sabtu, ada 3 nelayan yang berjalan menuju laut. Mereka membawa tali, jaring, dan perangkap ikan. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah kita tidak takut untuk melaut malam ini?" Temannya menjawab, "Takutkah kau? Kita tidak tenang, kita tidak akan melaut malam ini. Malam ini kita hanya menaruh perangkap dan kita akan mengambilnya di hari Ahad." Akhirnya mereka bertiga pun menjalankan rencananya, yaitu menaruh perangkap di hari Jumat, tepatnya di malam Sabtu. Keesokan harinya, ketika di waktu Ahad, mereka mengambil hasil tangkapannya dan kembali ke darat. Lalu mereka dilihat oleh para nelayan yang lain. Para nelayan yang lain melihat mereka ini mendapatkan hasil ikan yang sangat banyak. Dan ada salah satu nelayan yang mengira, "Apakah kalian bertindak curang kepada ikan-ikan itu sehingga kami tidak mendapatkan ikan yang banyak seperti kalian?" Lalu 3 nelayan itu menjawab, "Irikah kalian atas hasil kerja keras kami? Kami baru pulang hari ini." Jawabnya 3 nelayan itu. Akhirnya keesokan harinya, saudara dari 3 nelayan itu mendengar kabar bahwasanya ia nelayan bekerja di hari Sabtu. Padahal itu adalah larangan bagi kaum Eila yang bekerja di hari Sabtu. Akhirnya saudaranya pun mendatangi untuk menasihatinya dan berharap bahwasanya ia akan bertaubat. Tetapi apa yang didapatkan? Saudara itu malah diusir oleh 3 nelayan itu. Keesokan harinya, karena ia merasa senang mendapatkan hasil yang sangat banyak,
Kejadian itu akhirnya diulang-ulang terus oleh 3 nelayan itu, sampai akhirnya diketahui oleh beberapa nelayan yang lain, dan beberapa nelayan yang lain itu mengikuti, dan ada beberapa juga yang taat kepada aturan Allah, yaitu tidak menangkap ikan atau bekerja di hari Sabtu. Keesokan harinya, peristiwa menggemparkan di kota Aila. Kota Aila terasa sepi, tidak seperti biasanya aktivitas yang dilakukan oleh kaum Ela, yaitu berniaga jual beli yang ramai. Hanya terdengar isak tangis dari beberapa rumah. Ternyata apa yang terjadi? Orang-orang yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu, atau orang-orang yang bekerja di hari Sabtu, mereka berubah wujudnya menjadi kera. Allah mengazab mereka karena mereka telah melanggar aturan Allah, yaitu bekerja di hari Sabtu. Mereka hanya bisa menangis tanpa bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menyesali perbuatannya. Tidak hanya azab Allah yang mengubah wujudnya menjadi kera, tetapi Allah juga menurunkan azabnya. Mereka tidak mempunyai keturunan. Dan menjelang 3 hari kemudian, mereka meninggal dunia. Sesuai dalam surah Al-A'raf ayat 166. Sahabat Alki yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah yang bisa kita ambil dari segumpal cerita ini? Yang pertama, hendaknya kita taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, janganlah kita merasa sombong dan angkuh di muka bumi ini, karena manusia hakikatnya adalah kecil di mata Allah. Yang ketiga adalah mendengarkan dan tidak mengabaikan nasihat orang lain. Sahabat Aki yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa pantengin terus program Cahaya Ramadan setiap hari di Aki Channel. Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.